dipersembahkan oleh BRI Syariah. Kelembutan tatapan matanya, kerendahan hati dan keindahan jiwanya terdengar dari syahdu nasihat-nasihat beliau yang tidak pernah terkesan menggurui, sang Profesor Miftah Faridil. Dunia saya adalah dunia dakwah. Saya tidak tertarik pada sesuatu di luar dakwah, ujar beliau. Sejak kecil hingga usianya yang mulai senja kini, Miftah Faridil memang tidak pernah berpaling dari dunia dakwah. Pahit dan getir jalan dakwah ia jalani dengan penuh keikhlasan. Seakan ia telah mewakafkan dirinya untuk kepentingan umat. Lahir dari sebuah keluarga sederhana di pinggiran Cianjur, Miftah kecil akrab dengan dunia kesantrian. Waktu paginya ia habiskan di sekolah rakyat, siang di madrasah, dan malamnya di pesantren. Seakan-akan tidak mau membuang waktunya untuk hal yang sia-sia. Hasrat untuk menjadi juru dakwah telah tertanam pada diri Miftah Faridil semenjak usia belia. Di tahun 1969, Miftah muda mengikat janji dengan belahan jiwanya, Siti Farida. Wanita pertama dan terakhir yang berhasil menembus bilik-bilik hati sang profesor. Dikenal sebagai sosok penyayang dalam keluarga, pernikahan mereka dikaruniai 4 orang anak terkasih. Profesor Dr. Miftah Faridil yang dianugerahi sebagai Guru Besar Etika dan Humaniora Institut Teknologi Bandung juga diberikan amanah sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung dan saat ini menjabat sebagai Ketua Yayasan Universitas Islam Bandung. Tetap memegang teguh jalan yang telah dipilihnya, seakan tidak ada lagi yang bisa dilakukan oleh beliau selain berdakwah baik lisan maupun tulisan. Jalan hidupnya menunjukkan pengabdian yang tulus kepada Tuhannya. Gimana kabarnya Pak Miftah? Sehat walafiat pagi ini? Mudah-mudahan sehat. Sudah kita aktivitas spiritual, sudah pagi ini kita boleh ya Pak ya ngobrol-ngobrol tentang Masjid Salman. Masjid Salman, tentang Pak Miftah tentunya. Nah, saya banyak menggali kiprah Pak Miftah di Masjid Salman. Ini kelihatannya Pak Miftah sudah cukup lama nih Pak, menaungi, menggawangi, mengawal kegiatan dakwah kampus di Masjid Salman. Pak Miftah bisa ceritakan sejak kapan tuh Pak? Ya, saya bergabung dengan teman-teman di Masjid Salman itu sejak tahun 70. Jadi itu begitu selesai S1, saya bergabung bersama teman-teman yang ada di ITB. Waktu itu para senior saya tentu Profesor Ahmad Sadali, Insinyur Ahmad Numan, Insinyur Ahmad Lutfi, dan Dr. Imaduddin. Masih ada semua? Atau? Sekarang ini hampir semua sudah nggak ada, tinggal Pak Numan dan Profesor Sulaiman. Yang lainnya ini sudah mendahului kita. Jadi Pak Miftah sekarang menjadi yang paling senior tentunya. Salah seorang lah di antara yang paling tua ini. Jadi saya ikut berkiprah sejak tahun 70 sampai sekarang. Tetap menjadi anggota Dewan Pembina di sini. Nah, itu saya gali juga tentang Pak Miftah, bahwa dari menaungi kegiatan dakwah kampus di Masjid Salman, Bapak sudah merambah ke regional, bahkan dunia internasional. Bisa Bapak ceritakan mungkin kemana saja tuh bermula dari dakwah kampus di Masjid Salman bisa sampai ke regional, bahkan dunia internasional Pak Miftah. Jadi salah satu kegiatan Masjid Salman pada tahun 70 sampai tahun 90 itu adalah latihan mujahid dakwah. Jadi training dakwah untuk kampus, dan itulah yang menjadi salah satu forum di mana saya bisa keliling seluruh Indonesia ke kampus-kampus di perguruan tinggi. Bahkan juga sempat kita melakukan dakwah kunjungan ke beberapa kali ke Jepang, ke Amerika, ke Eropa, dan terutama Malaysia dan Singapura. Nah, kegiatan Bapak begitu banyak. MUI, Salman, mengajar juga Pak ya? Insya Allah. Mengajar, menaungi Yayasan Pendidikan Islam. Ini peran begitu banyak.
kira-kira secara etika humaniora, bagaimana Bapak membagi waktu? Ya. Karena setiap diri kita ini kan adalah pemimpin, dan setiap pemimpin katanya diminta pertanggungjawaban. Nah ini kalau memimpin sekian banyak kegiatan, sekian banyak institusi, sekian banyak orang gitu, nah, kira-kira membagi waktunya gimana Pak? Ya, ini memang selalu menjadi problem kita ya, tentang amanah yang diberikan oleh masyarakat kepada kita dan kapasitas waktu. Tetapi dengan ada teman-teman yang kepercayaan saya begitu dalam beberapa hal yang menyangkut teknis keseharian itu bisa didelegasikan. Umpamanya dalam posisi sebagai ketua pembina, tentu wakil ketua dan anggota lah bisa berperanan. Bisa berperan, begitu ya. juga dalam jabatan-jabatan lain. Tapi tidak ada jabatan yang sifatnya itu teknis yang memerlukan waktu itu ya. Jadi delegasi itu betul. penting Pak ya. Ya. Bapak habis ini ada kegiatan lain mungkin Pak? Ya, kegiatan rutin saya biasanya pagi-pagi di Majelis Ulama, siang-siang sebagai ketua Yayasan Unisba, kadang-kadang mengajar, lantas sore itu membuka konsultasi untuk masyarakat di Biro Haji Safari Suci, begitu kegiatan rutin. Nah, Bapak tentunya dengan kegiatan sebanyak itu, saya nggak bisa menahan lama-lama di Masjid Salman ya. Tapi boleh Pak, saya ingin menggali lebih banyak tentang kegiatan Pak Miftah di tempat lain tentunya. Ya. Boleh nggak saya ikut dengan Bapak? Oh, silakan. Kegiatan masih terus lah. Masyarakat nggak boleh ditinggalkan kan. Iya. Mereka rindu. Ada siraman rohani dan lain-lain ya. Harta dalam perspektif Islam sekaligus juga untuk menunjang ekonomi syariah. Dipersembahkan oleh BRI Syariah.